Coba deh bayangin, aroma kayu manis. Hangat, manis, ya kan? Rasanya tuh langsung keinget kue-kue enak atau minuman hangat pas lagi musim liburan. Rempah yang satu ini tuh rasanya kayak pelukan hangat. Tapi, ternyata di balik semua kehangatan itu, kayu manis punya cerita yang jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Dan ini bukan omong kosong loh. Kayu manis itu sejarahnya panjang banget. Jauh sebelum jadi taburan di atas latte kita, di zaman Mesir kuno ribuan tahun lalu, rempah ini tuh dianggap super berharga. Sampai-sampai dibilang hadiah yang cuma pantas buat raja-raja. Luar biasa kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan segala kebaikannya, masa iya sih ada sisi gelapnya? Ini yang bakal kita bongkar sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, kayu manis itu apa sih? Jadi gini, kayu manis itu asalnya dari kulit kayu bagian dalam pohon yang namanya Cinnamomum. Nah, pas dipanen, terus dikeringin, kulitnya itu otomatis ngegulung sendiri, jadi bentuk stik yang sering kita lihat. Proses yang kelihatannya simple ini, justru yang ngeluarin aroma ajaibnya itu. Nah, sekarang ini kayu manis lagi naik daun banget di dunia kesehatan. Jadi semacam superstar gitu. Dan ini bukan tanpa alasan loh. Ada banyak banget bukti ilmiah di baliknya. Yuk kita lihat kekuatan-kekuatan supernya. Salah satu yang paling top itu soal ngatur gula darah. Coba bayangin deh, insulin itu kayak kunci buat buka sel supaya energi bisa masuk. Nah, kayu manis ini fungsinya ngebantu si kunci ini kerja lebih efisien. Hasilnya, kadar gula darah jadi lebih stabil. Ini benar-benar ngebantu banget, terutama buat teman-teman yang punya kondisi pradiabetes atau diabetes tipe 2. Buat jantung juga bagus banget. Kayu manis tuh kerjanya mirip-mirip pembersih pipa gitu. Dia bisa bantu nurunin kolesterol jahat, yang biasa kita sebut LDL, dan di saat yang sama naikin kolesterol baik alias HDL. Wah, kombinasi yang pas banget buat jaga jantung kita tetap sehat. Terus, rahasianya apa? Jawabannya, antioksidan. Kayu manis itu isinya penuh sama senyawa kuat namanya polifenol. Nah, tugasnya polifenol ini ngelindungin sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Makanya, kayu manis terkenal banget punya sifat anti peradangan yang dahsyat. Dan ternyata nggak cuma itu aja, masih banyak lagi. Dia juga anti mikroba, bisa ngelindungin otak, bagus buat kesehatan usus, bahkan buat kebersihan mulut kita. Gila, bener-bener rempah serba bisa ya. Tunggu dulu, dengan semua manfaat keren ini, kayaknya sempurna banget ya. Nggak mungkin ada jeleknya kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Dan jujur, ini bagian yang paling bikin saya kaget waktu pertama kali tahu. Jadi, ini dia fakta pentingnya yang mungkin banyak dari kita nggak sadar. Ternyata, nggak semua kayu manis itu diciptakan sama. Ada dua jenis utama yang beda banget yang beredar di pasaran. Oke, ayo kita bedah perbedaannya. Di satu sisi, ada Ceylon. Ini yang sering disebut kayu manis sejati. Cirinya tuh tipis, warnanya lebih terang, rasanya lebih lembut dan manis. Nah, di sisi lain ada Cassia. Ini yang paling sering kita temuin di supermarket. Lebih tebal, warnanya lebih gelap, dan rasanya lebih pedas. Tapi, coba deh lihat baris paling bawah, kandungan kumarin. Ini nih kuncinya. Dan perbedaannya itu gila banget. Kayu manis Cassia bisa mengandung kumarin sampai 1.200 kali lebih banyak dibanding Ceylon. Dan sekedar info ya, kumarin itu senyawa alami sih, tapi bisa jadi racun buat tubuh kalau kita konsumsi kebanyakan. Jadi, kenapa sih kita harus peduli sama kadar kumarin yang tinggi ini? Ya, karena kalau kita kebanyakan konsumsi jenis Cassia, ada beberapa risiko kesehatan yang cukup serius yang perlu kita tahu. Tapi penting banget untuk dicatat ya, risiko ini muncul kalau kita konsumsi Cassia dalam jumlah banyak dan terus-menerus. Risiko utamanya itu bisa ke kerusakan hati atau bisa berinteraksi sama obat pengencer darah. Ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tujuannya cuma supaya kita bisa lebih pinter dalam memilih. Tapi tenang, kabar baiknya adalah kita tetap bisa kok nikmatin semua manfaat kayu manis dengan aman. Kuncinya cuma dua, tahu ilmunya dan nggak berlebihan. Gini nih caranya. Ini panduan simpelnya. Kalau Anda pakai Cassia, yang paling umum itu, batas amannya sekitar setengah sampai 1 sendok teh aja per hari. Kenapa? Ya karena kumarinnya tinggi. Nah, kalau pakai Ceylon, ini jauh lebih aman. Bisa sampai 2,5 sendok teh. Jadi yang paling penting, kenali dulu kayu manis yang Anda punya. Oke, jadi ini rangkumannya. Checklist simple buat Anda. 1. Cek labelnya. Cari tulisan Ceylon.
Kalau nggak ada tulisannya apa-apa, kemungkinan besar itu kasia. 2, selalu ingat dosisnya. Jangan berlebihan, terutama kalau itu kasia. Dan yang ketiga, ini penting banget. Coba ngobrol sama dokter, apalagi kalau Anda lagi hamil, punya masalah hati, atau lagi minum obat diabetes atau pengencer darah. Nah, setelah tahu semua ini, sekarang pertanyaannya buat Anda. Kira-kira nanti bakal ngecek nggak label kayu manis di dapur? Pilihan kan ada di tangan kita sendiri. Kayu manis itu emang rempah kuno yang punya kekuatan super modern. Dan sekarang, dengan bekal pengetahuan ini, kita bisa nikmatin semua kebaikannya dengan cara yang jauh lebih bijak.